Seriously though, what's with his hair? Assalamualaikum, apa kabar? Baik ya, kali ini Mimin mau bahas film The Royal Treatment, kisah gadis salon yang mencintai pangeran kaya raya. Yuk langsung ke ceritanya. Terlihat seorang gadis cantik yang ramah banget. Dia suka membagikan donat pada setiap orang yang dia temui. Izzy sangat menyukai koran, jadi setiap hari dia selalu membaca koran. Dan berita pagi itu adalah pangeran sedang mengunjungi kota. Belum selesai baca koran, Izzy melihat ada kepulan asap yang keluar dari salonnya. Dia langsung lari dan memadamkan api. Ternyata temannya menyalakan microwave yang menyebabkan kabel konslet. Salon itu adalah milik ibu Izzy, tapi bangunannya ngontrak. Di sana ada dua sahabat Izzy, ibunya dan juga neneknya yang ikut menjaga salon. Belum selesai dengan masalah kebakaran, ada seorang pria bernama Doug datang. Dia adalah wakil dari pemilik bangunan itu. Dia datang untuk meminta uang ya untuk perbaikan katanya. Dia meminta uang $2.000. Terpaksa uang tabungan Izzy dikeluarkan. Padahal uang itu ditabung agar Izzy bisa keliling dunia. Di sisi lain pangeran ada di hotel mewah di kota tersebut. Dia sedang bersiap untuk pertemuan. Dan dia meminta asistennya, Walter, untuk mencarikan salon karena dia mau potong rambut. Dan sekretaris kerajaan, kita sebut aja Bella, dia merekomendasikan salon Belle pada Walter. Akhirnya Walter menghubungi salon itu, tapi salah salon, yang dihubungi malah salon Bellisme. Izzy yang mengangkat telepon. Izzy shock karena pangeran Thomas mau potong rambut padanya dengan tarif $500. Semua shock dong denger itu. Dan tepat jam 12 siang Izzy ke hotel tempat pangeran menginap. Sampai di sana, Izzy menemui pangeran dengan bimbingan Walter. Saat mau memotong rambutnya, ada pembantu pangeran yang menjatuhkan gelas teh, tapi pangeran tidak menolongnya. Saat sekretaris kerajaan memarahinya, Izzy kesal dengan hal itu dan memilih tidak melanjutkan cuttingnya. Lalu dia pulang. Karena ya dia ngerasa pangeran gak adil sama yang lebih kecil gitu, sama rakyatnya gitu. Saat sampai di sana Izzy menceritakan semua yang terjadi pada keluarganya. Tiba-tiba Thomas muncul nih di belakangnya. Semua kaget dong. Pangeran minta maaf dan juga membayar uang cuttingnya, dan Izzy pun menyelesaikan cuttingnya. Setelah selesai, Thomas meminta diantar ke stasiun, tapi di luar sudah ditunggu tuh sebenarnya oleh Walter. Izzy dan Thomas ngerjain Walter dengan pura-pura lari. Di sini Thomas merasa senang, begitupun dengan Izzy. Tapi malam itu adalah malam pertunangan Thomas, jadi dia harus cepat kembali. Esok harinya Thomas kembali bertemu dengan Lauren tunangannya untuk bicara masalah pernikahan, dan Walter menyarankan menyewa salon Bellisme untuk make up artis pernikahan. Dan keluarga Lauren pun setuju. Besok harinya Walter pergi menemui Izzy untuk memberitahu tawaran tersebut dan mereka akan dibayar $50.000. Awalnya Mama Izzy tak mengizinkan, tapi akhirnya setuju juga. Mereka bertiga pun berangkat ke Lavinia. Izzy dan teman-temannya sangat kagum dengan pemandangan di sana. Mereka memiliki kamar berbeda. Dua temannya satu kamar dan Izzy memiliki kamar sendiri. Setelah itu sekretaris kerajaan memanggil mereka bertiga untuk melakukan makeover ke 3 orang pekerja kerajaan. Ya ujian lah gitu ya. Izzy berhasil merombak tukang kebun menjadi sangat tampan, sedangkan 2 sahabatnya tidak lulus tes. Jadi seharian sahabatnya disuruh latihan, sedangkan Izzy jalan-jalan ke kota Lavinia. Kota yang indah, namun ada salah satu wilayah yang kumuh. Ya tempat orang gak punya, namanya Uber-de-Gles. Pada siang hari, Izzy kembali ke kerajaan. Dia membagikan donat pada pelayan-pelayan kerajaan termasuk juga Thomas dan juga Lauren. Karena ramah katanya, banyak yang suka pada Izzy termasuk juga Lauren, tunangannya si Thomas. Izzy memamerkan oleh-oleh yang dia beli pada kedua temannya dan juga mengajak teman-temannya ke kota pada malam harinya, tapi temannya nggak mau tuh karena capek. Akhirnya Izzy berangkat sendiri. Walter sempat melarang karena hampir malam, tapi Izzy-nya bandel. Akhirnya Walter melapor pada Thomas dan Thomas menemani Izzy ke kota. Sampai di kota keadaan sepi kecuali Uber-de-Gles. Sedang ada party di sana. Izzy dan Thomas ikut menari. Pada dasarnya Izzy ramah pada siapapun. Dia berkenalan dengan seorang anak dan anak tersebut mengajak Izzy untuk melihat sekolahnya.
Keadaan sekolahnya cukup memprihatinkan, tak ada bangku duduk siswa di sana. Thomas juga mengajak Izzy untuk melihat bintang. Di sini Izzy berkata, dia ingin mengubah dunia jika dikasih kesempatan, dan kau punya kesempatan tapi tidak memanfaatkannya. I could change the world if I was just given the chance. Sesampai di kastil, Thomas bilang, Izzy, kau bilang bisa mengubah dunia jika diberi kesempatan. Tak ada yang akan memberimu itu, kau harus meraihnya. Keesokan harinya, dua sahabat Izzy tetap latihan makeover dan di halaman dilakukan gladi bersih pernikahan. Izzy sedang keluar meminta satpam untuk meminjam tempatnya, ya untuk menyimpan barang-barang, dan Izzy membagikan brosur di kota. Dia meminta barang layak pakai untuk anak-anak, termasuk mainan. Sampai di kastil, Izzy mengajak teman dan pembantunya membuat spaghetti sambil berdansa. Tiba-tiba Walter datang. Mereka kaget. Tapi malah Walter ikutan dansa. Di ruang kerja Thomas lagi sendiri. Lauren datang. Dia menunjukkan rencana yang akan dia lakukan setelah menikah, yaitu membuka toko peralatan anjing. Dan Thomas mengizinkan, tapi dia nggak fokus karena lihat Izzy dari jendela. Sedangkan Izzy di luar lagi ke pos satpam. Dia kaget sudah banyak banget orang yang nyumbang. Tiba-tiba Thomas datang memarahi satpam, tapi Izzy tahu itu bercanda. Di sini Izzy menceritakan kalau dia mau membantu sekolah anak di Uber dan Thomas mau membantu Izzy. Di sisi lain, kedua temannya sudah lulus tes makeover dong. Thomas meminta semua peralatan yang ada di gudang untuk dikeluarkan karena mau disumbangkan. Di atas Lauren sedang mencoba gaun fitting nih, dan tidak sengaja ibu Lauren melihat Thomas dan Izzy berdua, tapi Lauren membela Izzy. Sebenarnya Lauren juga belum siap nikah, tapi dia tetap nurut. Izzy dan Thomas akhirnya mengantarkan semua barang-barang tersebut, dan pastinya mereka yang menerima sangat bahagia. Mereka bermain, potong rambut, dan memakan spaghetti bersama. Ternyata di sana ada ibu Lauren dong yang mengintai mereka dan jadi paparazi. Keesokan harinya pembantunya memberitahu Izzy kalau ada berita di koran Izzy menggoda pangeran. Orang tua Thomas, sang raja, mengetahui itu. Dia sangat murka, begitu pula dengan keluarga Lauren. Padahal ini kan kerjaannya emaknya si Lauren. Dan Izzy diusir dari kastil. Pangeran mencarinya. Dia melarang Izzy untuk pergi, tapi ya mau gimana lagi, Izzy juga marah sama isi tabloid itu. Pangeran berkata dia tidak ingin menikah, tapi Izzy tetap pergi. Di sisi lain, salon Izzy lagi-lagi kebakaran dong. Pernikahan Thomas harus dilanjutkan karena itu perjanjian keluarga, kerajaan bangkrut dan keluarga Lauren yang membantu. Jadi raja menjual Uber pada keluarga Lauren. Thomas shock dong, tapi hanya pernikahan Thomas yang bisa menolong. Lauren pun di makeover. Oh, her hair, her makeup. And finish. Dia terlihat cantik banget. Di sisi lain, Thomas tetap kelihatan gelisah. Thomas mendatangi Lauren. Dia ingin bicara. Thomas menjelaskan dia mencintai Izzy dan tidak siap untuk menikah. Tanpa disangka, Lauren juga nggak ingin menikah dong. Akhirnya batal pun pernikahan mereka. Di sisi lain, Izzy sedang memberikan oleh-oleh pada anak-anak di kota dan membersihkan salonnya. Doug datang lagi meminta uang pada Izzy, tapi Izzy sudah pergi ke pemiliknya katanya, dan selama ini Doug banyak korupsi. Akhirnya Doug pun pergi. Malam harinya semua orang berkumpul di rumah Izzy, dan Izzy keluar untuk melihat bintang. Tiba-tiba Thomas datang menunggangi kuda. Layaknya pangeran ya. Dia menyatakan cinta pada Izzy. Di bawah juga ada Walter dan kedua temannya yang bahagia lihat Izzy dan Thomas. Akhirnya Izzy dan Thomas naik kuda yang disaksikan dengan semua keluarga dan juga semua orang di kota tersebut. Dan film pun berakhir. Akhirnya endingnya seperti yang kita duga ya teman-teman. Oh iya, maaf juga ya, selama rekaman mungkin ada suara burung yang masuk ke rekaman. Mimin minta maaf karena di rumah emang banyak banget burung, udah kayak aviari. Maaf ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.